Teman-teman, kita akan membuat jilbab memakai layar ya. Nah, seperti ini nih gambarnya gitu. Maka kita akan mengkombinasikan antara bahan brokat dengan kain layarnya, dan nanti kita gunakan juga kain lapisnya yang tebal karena dia harus syar'i. Nah, jadi kita menggunakan ukuran seperti ini. Jadi kira-kira bahan yang dibutuhkan itu semuanya hampir 7,5 meter, karena untuk brokatnya 1 meter, untuk layarnya 3,5 meter, untuk lapis layar 2 meter cukup ya kan. Terus untuk lapis dalamnya lagi itu sekitar 3 meter. Jadi tentunya kan kita cari bahan yang tidak terlalu mahal ya kan, karena memang yang penting dia syar'i kan, seperti itu. Nah, jadi ini pola rok ya. Jadi pola rok itu semuanya seperti ini pola rok dasarnya. Cuman karena kita buat akan lebih kembang lagi bagian bawahnya, maka kita tambah ke depannya itu 20 cm. Jadi ukuran pinggang kami buat 20, ditambah untuk biku atau kedutnya 20 cm. Nah, panjangnya tentunya sesuai dengan panjang rok bagi setiap kita beda-beda, karena tinggi kita juga beda-beda. Jadi tetap dia harus irho ya, menyentuh lantai. Nah, ini kami menggunakan ukuran untuk roknya itu dari pinggang ke bawah itu adalah 100 cm. Nah, ini adalah pola tangan. Pola tangan itu seperti yang sudah kita bahas dalam episode sebelumnya, bahwasanya pola tangan tetap ya, pola dasar itu dia batasnya sampai sini ya. Ini pola dasarnya kan gitu. Cuman karena kita buat dia berkedut atau berbiku di bagian bahu, maka kita naikkan 7 cm untuk kedutannya. Nah, jadi panjangnya juga tergantung panjang tangan orang masing-masing berbeda. Nah, ini kita ambil panjang tangannya itu 55, insya Allah sudah mencukupi. Nah, kalau pola baju untuk bagian depan dan bagian belakang tetap sama, dan menggunakan kami ukurannya seperti ini ya, karena ini yang akan kita buat bajunya. Jadi tetap sama karena ini pola dasar biasa saja, tidak ada perubahan baik depan ataupun belakang. Nah, setelah polanya dibuat, maka kan kita masuk ke bagian bagaimana memotong jilbab syar'i ini ya. Nah, kan kita menggunakan kain brokat ya. Kain brokat itu kan memang dia tipis, sehingga kita harus menggunakan daleman atau lapis dalam. Nah, jadi cara memotongnya seperti episode sebelumnya ya. Untuk bagian belakang itu kita buat kainnya itu double seperti ini, tidak terbelah ya. Dan kita taruh pola di atasnya seperti ini. Terus kita menggunting sesuai dengan pola. Nah, begitu juga bagian lapisnya. Setelah dibuat ya kan, atau dipotong kain brokat dan lapisnya, disatukan, dijelujur seperti ini ya, dijelujur setiap sisinya supaya dia nyatu antara lapis dengan brokatnya. Nah, ini untuk baju bagian belakang. Nah, begitu juga baju bagian depan ya. Kalau untuk baju bagian depan tentunya terpisah, karena memang baju bagian depan itu akan menggunakan sleting di depannya, sehingga dia terpisah seperti ini. Nah, jadi cara memotong lapis dan kain brokatnya sama ya, seperti tadi, dia diletakkan pola di atas kain ya kan, satu-satu ya teman-teman. Jadi brokatnya dulu, setelah itu baru lapisnya, baru nanti setelah selesai dipotong dia disatukan seperti ini, dijelujur ya kan, sama antara brokat dengan kain lapisnya, sehingga membentuk pola yang sama. Nah, ini untuk pola baju bagian depan. Terus untuk tangan juga seperti itu ya teman-teman. Untuk tangan juga kita potong brokatnya ya, satu persatu tangannya, karena tangannya kan 2. Nah, jadi kita potong, kita juga potong lapisnya ya kan. Nah, seperti ini kan untuk satu tangan, dan ini satu tangan. Nanti juga kita potong lapisnya ya kan, baru nanti lapisnya kita letakkan di bagian dalam kain brokatnya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya untuk bagian rok ya kan, karena tadi kan kita mau merancang jilbab princess ya, sehingga dia membutuhkan
3 layer ya. Satu layernya itu termasuk kainnya tebal. Nah ini untuk kain lapis bagian dalam, jadi kita ambil yang tebal ya kan. Nah, seperti ini, jadi sudah kita potong sesuai dengan bentuk roknya. Jadi kalau untuk lapis kita nggak pakai kedut depan ya kan, sehingga tidak ditambah dan cukup ini pola dasarnya saja, pola dasar roknya. Tetapi nanti ketika kita masuk ke layer ya, masuk ke layer, nah ini untuk layer pertamanya, maka kita sesuai pola kita tambah 20 cm bagian depannya. Nah ini untuk layer pertama, dan ini adalah layer kedua, dan ini layer yang ketiga. Jadi seperti itu. Jadi nanti episode selanjutnya kita akan buat konten cara menyatukan bagian-bagian jilbab yang sudah kita potong ya kan. Tentunya kita memulai dari bagian yang paling mudah nanti, yaitu bagian tangan dulu, setelah itu bagian baju belakang, baru baju depan, baru bagian rok atau bagian bawah jilbab kan, seperti itu. Jadi insya Allah kita lanjutkan nanti konten berikutnya itu menyatukan atau menjahit bagian-bagian yang terpisah-pisah supaya nanti bisa dilihat bentuknya seperti apa.